Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau ada pertanyaan saya langsung diinterupsi aja. Soal stop aja. Cuman kira-kira cara berpikir saya kira-kira gini ya. Jadi pertama saya akan ngasih lihat. Tapi pertama kali terima kasih banyak. Terima kasih ya. Pak Jeki, teman-teman semua atas undangannya. Jadi yang ada di kepala saya pertama kali saya akan ngasih lihat kondisi real di Indonesia. Saya akan coba masuk ke dalam dark web supaya kita bisa melihat kondisi arahnya seperti apa. Itu yang satu. Terus yang kedua, mungkin saya akan minta, saya harus kenalin dulu, ini ada anak saya kebetulan, itu ada Tinjun juga, ini anak saya namanya Jack, ini Pak Jeki yang ini Jack, mudah-mudahan nasibnya Pak Jeki. Doa bapaknya Jack ini sebenarnya udah kerja, bisa ditarik dari tempat kerjanya, Babelu. Jadi dia S2 AI. Cuman dia sedang nyemplung ke cybersecurity dan dia tiap hari komplain. IP address lah, gila dia nggak ngerti jaringan, jadi bapaknya di tempat komplainnya dia. Jadi terus kita lihat bagaimana penderitaan dia buat. Kebetulan dia sedang meng-AI-kan SOC. Jadi benar-benar kerjanya yang ini sebetulnya, gitu ya. Jadi kita bisa dengar langsung penderitaan dia bagaimana meng-AI-kan SOC, gitu. Nah, tapi pertama saya kasih lihat dulu kondisi real di lapangan seperti apa, penderitaannya gimana. Nanti baru kita lihat langkah strateginya. Itu yang sesi pertama. Sesi keduanya kita lanjut atau saya sudah siapin di sini. Mini lab. Ini jujur ya, tadi pagi crash. Jadi dalam sini ada 4 partisi sebetulnya, ada 4 partisi. Saya kemarin nyiapin satu partisi khusus buat hari ini crash. Jadi saya pindah partisi yang masih hidup. Ini memang lab buat ngoprek, dalamnya ada view, jadi kita bisa main segala macam. Terus bikin jaringan kecil masuk ke laptop yang ini. Dan laptop ini saya punya masalah, HDMI-nya nggak bisa keluar ke layar. Seru banget kan? Ini pokoknya seru. Oke, beres ya. Oke, kita langsung masuk ke dunia hitam. Sebelum masuk ke dunia hitam, berapa orang di sini yang pernah masuk dunia hitam, sering masuk? Lupa. Sebelum lupa, ini silakan difoto. Ini catatan penting buat materi-materi dan sebagainya. Silakan difoto, saya bacain ya. Yang atas itu ada s.id/free OWP ebooks. Yang merah. Ini yang atas ini isinya perpustakaan saya, silakan dicolong semua bukunya. Nggak tahu ada sekitar 50-70 buku. Ini kebanyakan saya sama teman-teman dosen yang tulis, konsekuensinya bukunya banyak bahasa Indonesia, free. Kalau di laptop ini ada sekitar 100-200 GB buku-buku AI, data science, sama cybersecurity. Cuma judul ya, ini buku dapatnya dari torrent. Jadi harus dari torrent seperti apa kualitasnya ya. Bagus tapi nyolong. Kalau mau ngopi, tuh kan lo boleh ngopi gitu. Kalau mau ngopi, silakan kirim hadis saya kopiin, nggak bayar. Oke. Tapi kalau yang ini bukunya, jadi ceritanya gini, dari buku-buku torrent itu saya upload jadi referensi, terus saya prompting lagi jadi buku. Jadi bukunya bahasa Indonesia, tapi referensinya dari buku-buku beneran. Buku-buku yang rata kita dipakai buku 2025-2026. Upload ke sini. Jadi nanti fungsinya buat apa buku ini? Buat referensi kalau kita bikin tulisan segala macam buat jalan kita jadi bagus banget. Gitu ya. Terus kalau pengen belajar, ini mungkin bukan buat bapak-bapak ibu di sini. Ini ada open course TTS, ada national center segala macam.
Ini buat belajar, e-learning, terutama buat staff di bawah. Kalau pengen dapetin ilmu cyber security apa segala macam itu free. Ini semuanya free. Silahkan dipakai. Dan dia akan ngeluarin sertifikat free juga. Jadi kalau teman-teman di Pertamina itu ada kayak diklatkan kan ya. Kalau teman-teman di diklatkan pengen kopi, silahkan saya bisa kopi semuanya free. Jadi bisa di kopi juga materinya. Ini bentuknya pakai model e-learning bisa di kopi free. Oke. Kalau mau pakai software ini kita silakan, kalau mau kopi juga silakan. Oke. Terus kontaknya saya banyak pakai email, kalau mau @idol.id, @id sama Twitter. Terus ini Ami sama Jack ini dia pakainya IG banyaknya. Terus banyak orang yang komplain ke saya karena saya susah hubungin pakai telepon, pakai WhatsApp. Karena WhatsApp saya di monitor sama teman-teman pejaten, jadi saya males buka WhatsApp. Betul Pak, yang beneran. Jadi saya korbankan orang-orang orang sender nih, ada Ami, ada dikorbanin orangnya ini, gitu ya. Jadi pakai proxy ya? Pakai proxy. Ini orang-orang sampai datang rumah. Masih tahu, gue ini sengaja bagian sebelum banget. Parah banget deh. Pokoknya hidup ini susah banget. Ya udahlah, daripada gue di sana gue nggak usah pakai HP lah sekalian bener. Itu aja sih. Ya beres ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dark web. Oke. Ini ganti. Oh udah. Oke. Ini dark web, cuman buat saya pakai tool, kalau mau enak kita pakai Tor. Pakai Linux atau install kita browsing. Cuma masalahnya dengan Tor adalah informasinya berantakan. Jadi agak susah buat kita monitor yang dimaksud apa. Ini saya pakainya Dardar, ini buat teman-teman di, ada yang tahu nggak sih? Dardar? Nggak tahu. Oke, saya kasih tahu yang bikin ya, buka tab baru. Cyber ini karena yang bikin temen, apa? Sekalian iklanin dia lah. Cyber Army. Nah itu Cyber Army. Oke. Cyber Army lokasinya ada di dekat Maranatha di Bandung Pasteur. Jadi lokasinya di situ. Ini mereka yang bikin Cyber Army Indonesia. Oke. Masuk ke Dardar. Oke. Ini kebaca ya? Kontrol plus kali? Kelihatan ya? Oke. Kita masuk ke ini dulu ya. Stealer lock sebelah kanan. Stealer lock dulu yang paling gampang. Ini kita lihat password yang jebol ya. Saya tidak tega buat masukin domain Pertamina.com. Saya nggak berani masukin itu, nggak tega. Saya masukin domainnya komdigi.go.id. Jadi ini adalah email punya komdigi yang jebol. Gitu ya. Ini kalau kita lihat kebanyakan yang dari digital talent. Dan ini sebetulnya ada username passwordnya. Nanti kalau kita kanan lagi, nanti kelihatan sebetulnya yang jebol bukan komdiginya. Yang jebol adalah laptopnya user yang masuk ke digital talent. Laptopnya pakai Windows, masukkan Trojan, virus, keambil username passwordnya. Jadi yang jebol bukan komdigi. Jadi kebanyakan jebolnya dari endpoint. Terus ya. Nanti kalau kita sering melihat kayak gitu kita tahu masalah besarnya di endpoint, bukan di Pak Jengki. Pak Jengki udah kerja keras, tapi endpointnya sembarangan, dia bubar ceritanya gitu. Jadi ini kesimpulannya kayak gitu sebenarnya. Terus ya, ini password biasa jebol. Tapi ini sampai apa? Kalau mau BCA udah bisa juga. Tapi yang ada endpointnya orang. Oke. Kita geser lagi ke sebelah kanan. Jangan klik dulu, bentar. Ini ada kita bisa kebetulan di tool Dardar kita bisa monitoring government, kita bisa monitoring enterprise,
kita bisa monitoring ransomware. Keywordnya bisa kita masukin domain, kita bisa masukin negara. Supaya lebih horor, kita masukin negara aja ya. Negaranya Indonesia aja ya. Kita bisa masuk, ini ada government, company, ransomware. Tapi keyword yang dipakai bukan domain corporate, bukan domain Kementerian Lembaga, Indonesia yang dimasukin. Jadi kalau kita search Indonesia, di sini ya. Klik yang ini deh, government dulu. Oke. Butuh waktu ya. Oke. Ini tanggal 23 Juni, sekarang berapa? 24. Di tanggal 23 Juni jam 9 pagi kemarin, yang hilang adalah database polisi. Turun ke bawah, arsip nasional tanggal 20 Juni, ke bawahnya lagi tanggal 11. Itu apa tahu di sini? Polisi Provinsi Lampung, KPU, KTP, jebol. Jangan khawatir, ini semua tidak ada di berita. Tidak ada di berita ya? Oke. Ini masalah mitigasi. Ini pertanyaan bagus banget. Kenapa nggak ada di berita? Ini jujur. Salah satu prosedur mitigasi yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga korporat adalah nutup beritanya, membungkam semua media supaya tidak keluar. Itu teknik mitigasi. Ya, dan juga ini harus diadopsi sama Pertamina. Ini nggak ada proses ya. Sama mitigasi, kalau bocor, blokir, nggak keluar supaya tidak ada keresahan, tidak ada ras duit pindah. Kalau bank masalah banget, duitnya diras. Tapi kira-kira prosesnya kayak gitu. Jebolnya sih tiap hampir 2-3 hari jebol. Dan jebolnya database gede, jebolnya, dan ini dijual. Oke. Salah satu korbannya adalah tetangga saya sendiri. Korbannya gini dia, suatu hari didatangkan sama yang nagih duit apa sih namanya? Debt collector. Maka tuh apa? Mata. Gue gak tahu. Bapak Jeki tahu aja gue. Jadi si dokter datang, ini orang biasa, dia supir di Kemlu, didatengin debt collector, digedor pintunya, lu balikin duit, ada yang pernah pinjam duit, lu pinjam duit ke apa sih online, apa sih namanya, pinjol ini, padahal dia nggak pernah pinjam. Ya udah, untung ini supir dia supir tapi anaknya sarjana hukum dari UGM. Jadi anaknya ngerti prosedurnya gimana, ngomong sama OJK, dikumpulin lah sama OJK. Lu bener pakai duit ke sini? Agak. Jadi intinya datang kayak gitu. Jadi ini database jebol, korbannya banyak, hati-hati. Dan korbannya pada nggak tahu bahwa dikerjain. Istri saya kemarin 2 hari lalu hampir kenal lagi. Dia udah 3 kali sih. Total udah 6,5 juta. Tapi balik sekitar 3 juta sih. Ada tekniknya lah, nggak usah diceritain lah. Soalnya kita topiknya diskusi kan, bukan masalah teknik. Jadi boleh orang kan. Oke, ini beres ya. Ini yang pemerintah. Kita lihat yang company. Ini swasta ya. Pertamina biasanya masuk ke perusahaan swasta, diklik. Ini LinkedIn tanggal 22 Juni jam 23. 22 itu 2 hari lalu ya. LinkedIn jebol. Ini apa? Gus digital ini nggak tahu apa nih. Ini ininya sih yang ngejebolin. Internet service provider. Indonesian dari mana nggak tahu nih. Oh ini ada ISP. Provider subscriber. Provider yang mana tahu. Tapi kemarin nggak tahu orang jebol juga sih. Ini tanggal 21. Terus ini recruitment CNC database Indonesia ini nggak tahu lagi dari kabupaten ini tadi Bengkulu apa. Tapi kira-kira ini hampir tiap hari kan swastanya jebol. Gitu ya. Jadi kondisi separah itu kita jebolnya. Alhamdulillah Pertamina nggak ada dalam daftar, jadi selamat loh. Jadi Pak Otto satu sih. Kalau nggak yang musik Pak Otto sama Eki musik dua ini musik.
Jadi kondisi selamat. Tapi gue kemarin sempat salah satu konglomerat pas. Jadi ceritanya saya jadi juri di situ. Pas lagi datang, pas hari itu jebol. Langsung, lu belum jebol? Iya, jebol. Jadi enak lah. Nah, yang seru yang ini, ransomware. Bisa diklik. Oke. Ransomware ini kapan? Tanggal 23 tadi malam. Klik and click jebol di Indonesia. Tanggal 23 tadi malam, terus di Bandung ada lagi. Ini ada Bandung POM 22 Indo kena ransomware. Tanggal 14, tanggal 6 kena ransomware. Jadi ransomware sekitar seminggu sekali lah kira-kira. Salah satu korbannya, ya, saya kenal juga suaranya enak juga ya jadinya. Ada sebuah dodong yang namanya Pusat Data Nasional. Kena ransomware kan? 5 orang masuk penjara urusannya karena kena ransomware ini. Jadi jangan main-main ransomware, kena masuk penjara. Yang seru dari ransomware itu gini kira-kira ransomware itu si virusnya, si trojannya di encrypt. Konsep trojan di encrypt nggak bisa dideteksi sama antivirus. Kan kayak HTTPS. Kalau HTTP kita bisa lihat apa yang dibawa. Kalau HTTPS kita nggak bisa lihat. S itu secure, di encrypt kita bisa lihat. Konsepnya sama. Kalau trojan virus dikirim dengan kondisi di encrypt, jadi virus nggak bisa lihat. Oke, masuk. Kalau si ransomnya masuk, sebenarnya ada slide juga kalau saya cerita aja ya. Kalau sampai si ransomnya masuk, yang terjadi biasanya kita tahu adalah dia akan minta duit supaya dibayar, udah gitu key buat buka enkripsinya dikasih. Skenario gitu kan. Sebetulnya skenario yang benar nggak kayak gitu. Jadi teknologi ransom yang sekarang adalah ransom masuk nggak terdeteksi, dia akan encrypt, tapi sebelum encrypt semua file datanya ditransfer ke attacker, ke hackernya. Setelah ditransfer baru di encrypt semua filenya. Terus dia minta duit, kita kasih duit, datanya tetap ada di sudah hackernya juga. Jadi percuma sebetulnya kita bayar. Solusinya apa? Solusinya harus di backup. Kebetulan yang Pusat Data Nasional di backup kan. Nah, sebenarnya harus di backup dan buat deteksi ransom yang di encrypt tadi nggak bisa memakai virus, pakainya apa? AI. AI kan dia pola. Jadi harus pakai AI. Jadi harus punya backup yang ada AI-nya buat deteksi ini kira-kira filenya file benar atau udah kena ransom. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada satu lagi Pak. AI buat backup. Gampang sih. Tapi bukan gampang maksudnya. Saya kebetulan jadi pembimbing S3 di Malaysia. Kayak gitu banget begini sih. Gimana kita pakai AI buat deteksi backupan. Soalnya udah nggak bisa pakai virus. Udah nggak bisa. Gampang. Kebayang ya? Sampai sini dulu ada pertanyaannya. Ya udah, aman ya. Semoga tidak stres. Aman. Oke. Secara umum, secara globalnya gini. Ini mungkin sosial sudah pada mulai kasih sosial atau masuk ke ini Google dulu lah. Google tulis Security Operations Center. Ini cuma overview dikit aja Operation Center ya. Image. Waduh. Nah pasti lihat dashboard kayak gini lah ya. SOC kan kira-kira dashboard kayak gini. Dan saya yakin ada semua udah pernah lihat lah. Biasanya di dalam dashboard ini di belakangnya nanti banyak sensor hasil laporan dari dashboard. Udah gitu kita punya aturan rules. Oke, ini alert, ini apa ada rulesnya gitu. AI fungsinya buat merubah rules tadi supaya lebih dynamic. Dia bisa lebih presisi melakukan fasilitasi, bahkan mungkin bisa prediksi. Kira-kira logika sederhananya kira-kira gitu ya. Oke, itu saya coba oprek di situ udah mulai dioperasikan, tapi nggak akan saya
demoin pagi, jadi mungkin habis break kalau ada pertanyaan aja. Oke, untuk pagi ini kita akan lebih fokus ke level kebijakan soal strategi. Oke, cuma sebelum masuk ke situ, saya pengen anak saya Jack, bukan Jack yang itu. Jack yang ini ceritain penderitaannya dia buat memasukkan AI ke SOC, gitu ya. Karena dia buka itu security webnya, jadi dia sekarang kerja di security ya. Ini security kebetulan temannya Pak Firdaus ternyata teman kamarnya Pak Jack juga. Sama-sama Pak Firdaus sih dulunya orang total juga. Jadi Pak Firdaus di total, mainnya security, akhirnya dia bikin security. Oke, mereka bikin produk SOC segala macam buat kemhan, buat mabes dan sebagainya. Selama ini pakai rule aja. Oke. Kalau persuasi sekian itu alert kayak gitu ya. Nah ini dia mulai berusaha memasukkan AI dalam situ. Kira-kira gitu ya. Penderitaannya bisa diceritain. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama disclaimer dulu ya. Saya waktu 2022 lulus S1-nya perfilman. Komunikasi saya perfilman, terus kerja di metode sebagai video editor. Baru mulai belajar tentang pian semua, tentang SOC, tentang cybersecurity ya. Awal-awal ini. Jadi ini please dimengerti, saya juga masih belajar banget. Saya baru lulus S2 itu kemarin Desember. Kenapa pindah ke IT? Soalnya duitnya di media kagak ada. Jujur aja. Pada sengsara, jadi di sana sementara, udah mati, mau kelar, udah. Akhirnya tiba-tiba ada S2 bisa S2 ya, S2-nya suruh IT, ngecek bapaknya ya udah. Ternyata stresnya karena aku nggak ada basic apa-apa ya, di IT aku nggak ada basic sama sekali. Tiba-tiba harus S2, tiba-tiba harus tesis, sambil kerja, mau menangis. Terus waktu mulai awal di sini itu, waktu di security yang mulai awal di sini itu, yang disuruh pertama adalah belajar baca log. Nah, karena dari dulu tidak pernah belajar baca log. Ternyata log itu bikin stres, ya Allah. Pusing banget bacanya, Pak. Yang tapi menarik asiknya itu karena nyoba hal baru kan. Hal baru waktu S2 itu yang dipelajari juga nggak seribet ini. Terus waktu pelajari itu banyak banget yang baru. Pertama itu waktu itu kayak gimana karena belum pernah lihat. Terus jadi banyak eksperimen. Jadi benar-benar sebulan itu penuh dengan buka laptop, ngoprek. Jadi ngikutin bapaknya juga ya. Ngoprek, nyoba-nyobain. Jadi pertama dicobain itu habis baca log, nyobain deh bikin dataset untuk machine learning dulu, nggak AI dulu. Yang papa bilang tadi kan kayak tadinya kan baru base. Kalau misalkan udah lebih dari 4 ya di kantor juga misalkan dulunya itu lebih dari 4 masuk alert. Tapi kalau misalkan ada satu anomali kayak cuma ada satu kaum doang kan nggak di alert kan. Nah itu ada gunanya itu pakai machine learning yang metodenya algoritmanya isolation forest kan. Kalau misalkan ada ngomongnya stres ya pokoknya intinya kalau dari row-nya ada 4 itu jadi alert, sedangkan ada satu anomali nggak terdeteksi nggak jadi alert, berarti kan gimana caranya kita bisa tahu pakai machine learning atau AI. Jadi yang dipelajari itu lebih rumit, menurutku lebih rumit di machine learning-nya karena teknis banget. Sedangkan AI-nya itu yang aku masih pelajari sekarang menggunakan AI sebagai menerjemahkan dari bahasa JSON-nya gitu, dari hasil output file JSON ke bahasa manusia. Yang aku pakai sekarang itu masih di titik itu, belum ke yang titik yang bakal Papa ceritakan nanti. Jadi kurang lebih intinya gitu aja sih Pak, sengsaranya. Masih nggak kelihatan sengsara sih, masih hidup. Santai aja orang nggak tidur doang. Cuma tadi machine learning, jadi yang dimaksud AI sama Jack ini adalah yang jadi AI ya, LLM. Machine learning sebenarnya kategori masih AI juga sih, jadi machine learning ada LLM. Oke,
Sekarang kita akan masuk ke masalah strategi dulu ya. Oke. Masuk ke s.id. Oke. Tadi ada s.id/free OWP ebooks. Oke, ini balik itu. Kita kalau diklik nanti keluarnya Google Drive. Silakan di-download seluruh Google Drive-nya. Itu ada tulisan free OWP ebooks. Kalau di-download seluruh Google Drive-nya ke-download. Semua bukunya semua ke-download, semua free. Oke. Di dalamnya ada beberapa data buat belajar mesin learning segala macam. Ada di dalam folder yang orange ini. Nah, ini folder orange itu buat belajar mesin learning. Itu data set yang buat mainan mesin learning segala macam. Oke. Baik lagi, khusus buat kita hari ini adanya di ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Digedein lagi gitu. Ya. Oke. Atau saya kasih overview dulu, ini ya sedikit overview aja ya. Oke. Ini di atas kebetulan kelihatan ada, boleh ada komdigi boleh. Ini ada komdigi. Kalau mau iseng, itu ada folder komdigi, itu ada buku-buku AI sama data governance. Untuk komdigi, kebetulan ceritanya kira-kira gini. Komdigi mengadakan training AI, training digital leadership academy buat semua eselon 1, eselon 2 seluruh Republik Indonesia, KLDD. Eselon 1, eselon 2, salah dua materinya adalah AI dan data governance. Selain itu ada solusi dan sebagainya. Kebetulan AI dan data governance mereka minta kami di kampus buat bikin. Jadi kita taruh aja di folder komdigi. Jadi kalau baca yang buat ini buat pimpinan, bukan buat end user. Ini pimpinan tapi level strategi bisa dibaca yang sini. Oke. Terus kalau di level jaringan ada ini banyak buat pemerintah. Level jaringan ada FPBE, jaringan internet. Kalau buat manajemen ada di Asosiasi Manajemen Indonesia. Contoh. Di situ ada buku-buku AI untuk AI buat strategic management, AI buat pengambilan keputusan, AI buat perencanaan anggaran, AI buat audit keuangan. Itu ada di buku yang AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Ada buku kayak gituan di sana. Untuk kita sendiri, ini masuk dalam. Ini kebaca ada keuangan, ada buku pimpinan, apa segala macam. Ini ada yang buat cek pintu ASN, itu yang buku yang buat manajemen. Baik lagi, kita masuk ke materi kita yang PDF free pada delay. Oke. Ini masuk ke cybersecurity sama cyber war. Kenapa ada cyber war-nya? Karena yang minta dari Panglima. Jadi dari Panglima TNI juga minta. Itu paling stres waktu itu. Jadi jujur di satu ruangan isinya cuma bintang 2 sama bintang 3. Saya kan paling tinggi bintang 7. Serem banget asli. Ngomongin soal cyberwar, jadi ada materi cyberwar juga ada. Khusus buat kita hari ini masuk dalam folder cybersecurity, dalamnya sudah ada folder SOC. Oke. Jadi materi-materi yang buat di sini ada di SOC ini semua sebetulnya. Materinya ada yang level strategi buat pimpinan, ada yang banyak banget materi-materi yang levelnya buat yang implementator. Yang implementasi banyak banget. Termasuk source-nya saya kasih juga. Ini ada beberapa yang ada source-nya ke bawah hit. Delay. Ini yang gambar kayak ini source code. Oke, bentuknya pasif. Jadi di source code ada yang zip, ada yang target set. Itu bisa diambil. Source code-nya sebagian besar pakainya Python. Oke, jadi ini ada bukunya, cara makainya gimana, ada source code-nya bisa diutak-atik. Khusus buat hari ini, yang jam ini karena levelnya level pimpinan, saya naik ke atas. Oh iya, sorry. File yang paling baru yang ini kalau nggak salah. Yang PDF. Warna bos, strategi, ISO.
AI SOC. SOC. Tuh mirip ya. Sudah diedit sama teman-teman dari Pertamina, jadi backgroundnya benar. Mudah-mudahan. Kalau background aslinya saya itu filenya cuma putih, tulisan hitam putih. Kalau mau bikin slide pakai gitu doang. Oke. Coba banget tuh. Kata saya mau lihat juga. Oh udah? Emang udah? Oh itu udah nomor berusaha. Oke. Jadi kita akan coba melihat bagaimana mengintegrasikan AI ke dalam SOC. Oke, cuma jujur dulu ya, ngomong jujur dulu. Saya yakin kalau SOC sudah jalan. AI-nya juga mungkin sudah dioperasikan buat membantu proses bisnis yang ada di Pertamina. Yang seru waktu kita gabungin AI dalam SOC adalah gimana caranya si AI ini ngomong sama datanya SOC. Itu ya. Yang saya kerjain di sini ada dua jenis data nanti. Yang satu berupa alert udah di filter sama si SOC yang awalnya, dia udah filter keluar alert. Oke, bisa kita proses alertnya atau kita proses data mentah langsung. Kalau kita proses alert berarti kita mengandalkan si rule yang sudah ada di SOC yang lama. Kalau kita proses data langsung, bakal seru banget karena datanya banget nih. Kalau mau jujur, saya punya kecenderungan ke arah data mentah. Nanti kita compare sama alat yang sudah ada. Seberapa bedanya. Nah, cuman yang perlu kita taruh dalam kepala kita masing-masing kira-kira gini. Bedanya AI di dunia biasa sama AI di dunia security, bedanya di dunia security, AI-nya targetnya bukan melihat sesuatu yang normal. Gitu ya. Jadi kita melihat sesuatu yang tidak normal. Jadi kita melihat outliers di dunia statistik. Masalah dari outliers tadi adalah, ini masalah besarnya adalah, masalahnya outliers itu cuma sedikit sekali. Sementara data yang normal itu gede banget. Kalau kita cuma main rata-rata, kita melihat rata-rata, yang outliers akan hilang dari pandangan mata. Kebayang ya? Jadi masalahnya kita adalah kita harus bisa melihat sesuatu yang tidak normal dan jumlahnya sedikit banget. Itu ngeri. Gimana caranya kita ada sesuatu yang tidak normal dan sedikit tapi presisi, mabuk di situ. Masih tahu dulu masalahnya. Kalau kita di dunia bisnisnya, kita biasanya melihat sesuatu yang normal, misalnya masalah keuangan, masalah perencanaan program ke depan. Biasanya kita melihatnya yang normal gimana, terus kita biasanya datanya antara yin dan yang baik sama yang buruk, biasnya sama, seimbang. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai AI di dunia biasa, biasanya kita berharap tidak ada bias, datanya sama, seimbang, kiri kanan sama. Kalau di AI, kalau di security, itu sangat tidak normal banget. Algoritmanya beda banget sih sebetulnya. Saya cenderung tidak pakai LLM untuk mainan kayak gini. Saya akan cenderung banget makainya machine learning sih sebetulnya. Jadi tidak pakai LLM. Itu ngomong teknis ya. Karena kita akan dealing dengan sesuatu yang tidak normal. Itu. Ini cuma kasih tahu masalah ini aja ya, supaya terasa bahwa nanti kita hadapi bukan sesuatu yang biasa sih sebetulnya. Hal ini juga terjadi kalau kita kayak di PPATK, mereka harus deteksi fraud. Fraud itu nggak normal. Gimana cara deteksi dan yang belinya lagi di dunia ini adalah semua trafficnya itu real time. Jadi bukan traffic, kita melihat laporan bulanan terus dianalisa ada maling nggak bulan ini? Ada. Orang yang trafficnya detik dan kita bisa analisa dalam waktu detik. Mampus ini, asli mampus. Ini saya kasih pahitnya dulu ya supaya terasa bahwa kita punya masalah besar dari sini. Yang seru lagi dari makhluk ini adalah kita operasinya di Indonesia. Pertanyaannya,
Indonesia sama Amerika sama enggak? Indonesia sama Jepang sama Singapura sama enggak? Bisa beda banget. Konsekuensinya dari perbedaan tadi, nanti kan ada tiga vendor yang ngomong ya. Pertanyaan kalau saya udah ada referensi aja. Data set itu bisa merepresentasikan traffic Indonesia atau enggak? Traffic kita sama enggak? Itu masalahnya. Kalau model yang dipakainya beda, nanti waktu dia ngambil perusahaan jadi beda. Itu masalahnya. Makanya saya punya kecenderungan buat bikin sendiri dan kita melakukan analisa dari traffic kita sendiri. Dan mudah-mudahan traffic selama ini sistemnya bagus supaya kita bisa analisa. Tapi ngomong jujur ya, ngomong jujur. Saya kebetulan juri Wisata Indonesia Award. Ini di belakangnya Astra Indonesia Award, dan kita sudah 15 tahun melakukan awarding kayak gini. Lama ya, ini bayangin, pola pikirnya sederhana banget. Buat awarding ini orang bikin tulisan, masukin ke Astra, udah gitu tulisannya dinilai. Oke, kayak nilai ujian esai. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai 5, tulisan kayak gini dapat nilai 7, tulisan kayak gini dapat nilai 9, kayak gini ya. Selama 15 tahun. Dan per tahunnya ada 20-an submission, ada 20-an yang masukin. Oke. Yang seru dari cerita ini adalah waktu dalam waktu 15 tahun orang yang megang datanya ganti-ganti nih. Yang megang datanya Astra ya, yang megang datanya Tempo. Jadi pusat data sama analisa Tempo, PDAT, pusat data analisa Tempo. Orangnya tiap 2 tahun ganti orang. Pas ganti orang, formatnya ganti. Mampus lu. Format ganti. Nah, program kan bego. Program kan bego. Formatnya harus sama semua kan. Kalau soalnya ganti, paling kepala mereka datanya kan. Oh, udah pusing. Jadi waktu itu saya sebagai juri yang kurang ajar, saya ngomong sama anak PDAT. Minta dong datanya. Satu format kayak gini ya. Kerja nyantum ini tuh data 6 bulan nyantum datanya. Jadi buat nyantum data itu 6 bulan. Gua bikin program 30 menit, terangnya 5 menit, jadi hasilnya keluar. Cuma kan 6 bulan dia nyiapin. Nah, Anda akan ngerasain kayak gitu lagi. Minta maaf. Ini asosiasi demokrasi kemungkinan besar beda-beda kan satu sama lain ya. Datanya lain ya. Selamat Pak Jeki. Udah ngerasain pemberitaan lu soalnya. Data, jadi yang paling susah adalah nyantumin data. Gitu ya. Apalagi ini banyak unit di bawahnya. Disatuin, udah gitu harus sama semua dan itu nanti update-nya. Jadi datanya sama, kalau enggak pusing mesin. Karena mesin itu tolol, asli goblok. Jangan berpikir kayak kita ada. Ya itu tolol banget. Jadi harus ada formatnya sama, dua faktorin semuanya bikin kesepakatan dan data yang sama baru bisa diproses. Belum lagi harus bikin model yang namanya thread, yang namanya arus seperti apa dari kondisi traffic Indonesia. Karena belum tentu kita bisa pakai model dari Amerika kita terus ini belum tentu jalan bisnis. Jadi ada masalah besar. Harapan saya dari semua sederhana. Saya pengen teman-teman bisa jadi contoh dari paling tidak BUMN di Republik ini lah. Soalnya yang butuh ini bukan Pertamina doang. Semua BUMN juga butuh. Bahkan Kementerian Lembaga juga butuh. Kalau bisa itu bisa jadi spin off sebagai jadi model. Oke, terima kasih ya. Wah, tinggal nomor lagi. Ada tanya jawab kan? Tanya jawabnya digabung aja ya. Atau mau ini? Gabungin aja ya, amok lah. Tinggal temenin lagi gua. Gini. Jadi kita akan bicara soal AI integration ke SOC corporate. Ini fokusnya strategi, governance, risk mapping, ya, ekosistem. Kira-kira gitu ya. Next. Jadi mandat, jadi bukan mandat, ya tugas lah. Tugasnya AI mempercepat analisis. Bukan mempercepat kesalahan, jadi meminimalkan kesalahan, mempercepat analisa. AI yang tugasnya kayak gitu. Oke.
yang PR besar buat siswanya harus ngatur kewenangan sistem. Ini PR kira-kira gini. Si mesin punya hak apa aja? Itu harus diatur sama siswa berarti. Siswa yang atur. Boleh nggak data pribadi lewat? Kalau mau lewatin data pribadi siapa dulu? Nah itu harus diatur. Soalnya bisa bablas data pribadi. Mau dibikin anonimus, mau dibikin pseudonym, mau dibikin apa, ya diatur. Kalau nggak bablas. Atau kalau mau diatur kayak gimana? Ini satu paparan, satu. Kalau cuma headquartersnya doang gampang. Ini gue lagi kebayang sih. Iya. Saya turun ini apa? Terus sampai hati jadi satu. Ujungnya adalah cognitive SOC, jadi SOC yang pintar, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa otonom, bisa otomatis. Mudah-mudahan itu ngeri banget kalau itu bisa ya hebat. Gitu ya. Keputusan apa yang boleh diperoleh AI? Berdasarkan data apa? Resikonya apa? Kira-kira gitu yang dalam kepala kita ya. Jawaban harus berada pada level bisnis, bukan teknologi nanti. Nah ini di sisi CISO, ini urusannya bukan teknologi sebenarnya. Kebijakan, bisnisnya mau seperti apa? Oke. Jadi ini datanya apa, resikonya apa? Nanti dari detailnya adalah format data seperti apa, metadata seperti apa, harus mulai kita definisi semua tuh. Tapi jujur dulu ya, urusan metadata dan sebagainya, saya nggak usah Pertamina lah. Yang komplain saya BPKP. Sederhana komplainnya. Jadi BPKP punya tugas buat analisa data satu Republik Indonesia. Terus dari analisa data dikasih buat masukan ke Presiden. Terus dia dapat dong semua data Republik Indonesia. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu semua. Oke. Satuannya beras apa? Liter, kilogram, apalagi harum, kuintal. Itu baru beras. Coba yang lebih sederhana dari beras lah. Gender jenis kelamin satuannya apa? Apalagi? Laki perempuan apalagi? LSP apalagi? 01. Mampus lalu. Itu benar-benar bikin pusing yang buat analisa datanya. Jadi kita harus bikin standar skema datanya supaya lu sama semua. Jadi enak sih ngomongnya. PR-nya gede banget ini sebenarnya. Apalagi nanti kita harus ngomongin banyak produk. Mampus lu. Karena beda-beda contoh sederhana aja. Saya pakai Wazu ini. Wazu. Alatnya punya level dari 0 sampai berapa? 16. Yang lain mungkin 0 sampai 10 kali ya. Nah, gua 16. Terus 16 sama 10 sama apa? Beda. Nah, gimana supaya sama? Nah, mampus. Itu enak diomongin, tapi pas prakteknya horor nih ceritanya ya. Harus banyak berantem di antara semua sih. Ya mudah-mudahan jangan lupa minum vitamin tiap pagi. Tapi ingat ya, kita mainnya di level bisnisnya ya, bukan di level teknologi. Next. Oke. Ancaman dari AI ya. Serangan lebih cepat, lebih personal. Oke. Biaya variasi biaya serangan turun banget. Terus identitas palsu makin menyakitkan. Ini contoh paling gampang kira-kira di fake lah. Nah, cuman yang serangan lebih personal kira-kira gini ya. Jujur ngomong cerita beneran jujur. Jadi salah satu dosen kami namanya Dimas, dia akan buka IG-nya ITTS lah. IG IT Camp, IG IT Camp, ya itu tuh. Bisa dilihat. Ada yang daftar pembicaranya semua. Harus login. Enggak. Ada coba bisa dilihat dari luar kok. IT Camp 2026. Ada yang coba itu. Beda ini. Oh, ini beda. Baik lagi. Ada yang Mana sih? ada yang ada gambar semuanya. Jadi carilah
Tapi kira-kira gini, Dimas akan bicara, jadi kita akan mengadakan IT camp karena istri saya itu Bondo. Waktu itu saya diundang ke Thailand, sama Thailand nggak dibayar. Itu dia marah-marah ke saya. Kamu ke Thailand, dia undang nggak dibayar. Ya kalau saudara mau oke aja, istrinya udah ngamuk kan. Udah daripada lu ngasih luar negeri nggak dibayar, kita bikin pinter bahasa Indonesia. Cuman kalau kita bikin pinter bahasa Indonesia di hotel kan mahal banget. Kita campaign, jadi IT camp ceritanya kayak gitu. Nah IT camp yang ini adalah nggak ada gambarnya, nggak dapat ada di wiki saya juga sih. Kira-kira kita camping. Nah salah satu yang bicara tadi Dimas itu diminta tolong untuk penelitian DPR RI. Itu dosen. Maksudnya kampus kita diminta tes DPR RI. Kita tes DPR RI pakai cara manual. Kagak jebol. Karena dia anggarannya kan ada nomor serinya. Kagak jebol sistem. Terus yang dilakukan sama Dimas adalah pentesnya dikawinkan dengan AI. Oke, jadi ini balik lagi ke slide lagi. Nih, ini lebih personalnya fatal banget dan parah banget. Jadi teknik yang dipakai adalah dia melakukan mata-mata, dia jalanin AI-nya buat melakukan mata-mata dari sasarannya. Dilihat ini sasarannya situs apa sih, fungsinya apa sih, inputnya sebelah mana sih, orang-orangnya pakai gimana sih, dilihat semua pakai AI, pakai mata-mata. AI kan pada dasarnya melakukan klasifikasi, dia klasifikasi kayak gimana, hasil klasifikasinya dibuat payload, payload bahasa Indonesia pakai. Gue nggak ngerti bahasa Indonesia-nya. Buat muatan, jadi buat nyerang apa ya? Gitu lah. Kalau kita pakai aplikasi nyerang kan kita harus masukin parameternya ini. Nah, kita bikin parameter tadi. Parameter pelurunya ini diambil dari hasil mata-mata AI tadi, masukin. Tadinya 2 bulan 3 bulan nggak kayak gua DPR masukin AI. Sehari hancur langsung kita laporin ke DPR. Lu bolong-bolongnya sebelah sini. Ordernya sampai satu level. Jadi dari yang bulan dan jebol-jebol 1 hari tembus masuk. Mainnya hati-hati ini nulisnya CNN ya. Pas lu kerjain ngeri banget gitu ya. Jadi dan jujur hari ini kalau kita lihat di rating kan di dunia ada pertandingan CTF ya. Capture the flag CTF. Sekarang yang rating atasnya itu AI rata-rata udah. Jadi mereka mulai dibantu AI. Bayangkan serangannya sekarang udah main AI. Pertamina bakal AI, hati-hati. AI yang masalah, jadi gini cara berpikirnya. Kalau kita nyerang dengan cara biasa, kita akan lempar peluru sembarangan aja. Pakai doa, mudah-mudahan jebol Pertamina. Kalau pakai AI, dia nggak suka kayak gitu banget. Dia analisa dulu. Oke, sasarannya kayak gimana nih? Orang-orangnya kayak gimana nih? Ambilin semuanya data-data tadi. Dari data-data tadi, misalnya yang paling sederhana boleh password aja. Kalau yang cara blok buat password, kan kita semua kata kita cobain ya. AB, AC, AD, coba satu kan? Kalau yang kita kan kita coba satu. Kita lihat aja nih orang profil dulu kan, kira-kira pengalamannya apa, kerjanya apa, kata-kata yang sering dipakai apa, kira-kira yang dekat sama keluarganya apa. Dia akan pakai kata-kata yang dekat sama Ono. Itu juga yang dilakukan sama AI buat nyerang ke corporate. Jadi lihat aja corporate ini, pakainya kata-kata apa segala macam itu yang akan dipakai buat serangan tadi. Dan jumlahnya hari, dari yang bulan hari. Jadi besok tanggal 18-19 kita akan ngumpul di mana? Di Bogor. Di soalnya panitianya. Di Bogor akan ngumpul dan salah satunya di Mas ini akan cerita tekniknya seperti apa buat serangan. Ya kalau teman-teman ini camping ya. Ya mudah-mudahan Pertamina masih kayak camping lah. Kalau tadi kayaknya nggak cocok.
Oh di bahasa Swiss. Pintar juga kan? Gue nggak mikir. Terus biaya variasi serangan menurun. Jadi yang terjadi sama si Dimas, ini ceritanya ya. Ini contoh Dimas lagi contohnya. Waktu awal kita bikin ngegabungin AI dengan serangan tadi, awalnya kita pakai 8N buat automation. 8N itu open source juga buat automation. Tapi ternyata lemot banget. Bongkar, software dibongkar semua, di coding sama dia pakai Python semua, cepet banget dan nol dia. Jadi parah banget sih sebenarnya ini. Kalau dari tes langsung makin meyakinkan, beberapa tahun di fake lah ya. Jadi nggak usah saya terangin lah di fake. Cuman korbannya, salah satu korbannya adalah bekas menteri. Jadi ada bekas menteri, mantan menteri yang lalu lah. Nggak usah ceritain siapanya ya. Dia cuma ngomong ke saya, no, ibu-ibu sih. Jadi tinggal itu aja. Cewek yang mana? Jadi gue kan orang. Jadi dia tuh ngasih lihat foto orang jual produk pakai muka dia, sebel banget. Terus saya coba ngomong ini, gampang kalau sini gampang banget kan? Itu pasti yang jual pedagangnya apa? Yang jual produknya nggak soal dia ajarannya itu orang terus saya coba ngomong ibu, mau lanjut nggak nih? Lanjut nama ibu naik soalnya naik ke atas. Udah jangan diem kalau lanjut. Bisa, cuman nama ya nama kalau naik atas bisa baik bisa jelek ya, jadi nggak mau ambil risiko ya udah. Jadi ini banyak banget. Oke, lanjut dulu. Sorry dulu. Jadi identitas, autentikasi, verifikasi jadi prioritas di sini. Oke, pakai lagi next. Buset. Tapi ntar ada tanya jawabannya. Sampai tanya jawab sama itu ya. Kira-kira supaya bisa jadi sampai kognitif SOC yang pintar banget dari yang SOC yang berbasis alat sama tiket reaktif ke yang berbasis AI ada governance audit kira-kira kayak gitu. Jadi nanti dari sini ke AI berbasis risiko konteks keputusan, ini levelnya governance-nya, udah gitu kita masuk ke AI-nya. Kira-kira apanya kira-kira seperti itu ya, kebayang ya. Oke. Cuman ini yang perlu kita highlight, kematangan tinggi dari AI tadi bukan berarti kita ngilangin orang sih. Jujur, AI nggak pinter banget. Orang tetap dibutuhkan, apalagi urusan front end biasanya manusia banget. Misalnya gini lah, ini di hotel, bisa lobby kita ganti sama robot? Nggak mungkin, pasti manusia. Sepintar-pintarnya AI nggak mungkin ganti manusia sih sebetulnya, kira-kira gitulah. Oke, next. Kalau benchmark dari sejarah di Amerika mereka pakai risk framework, pakai ekosistem industri, ada NIST segala macam, NIST bisa dilihat. Di Eropa urusannya GDPR, aktivitas kepatuhan. Di Singapura, di Australia dia lebih pragmatis, secure by design kayak gitu. Kalau insting saya bilang kita kemungkinan akan cenderung seperti Singapura sih. Pemerintahnya memang kemungkinan akan yang di atas, tapi kita sendiri sebagai praktisi kemungkinan akan yang sebelah bawah sini yang Singapura ini. Jadi lebih pragmatis, terus secure by design. Jadi secure by design maksudnya apa? Kita harus jujur dari awal, mendesain sistemnya supaya aman dari awalnya, bukan tambah sulam. Kira-kira kayak gitu. Ini PR gede banget. Kalau boleh saran supaya bisa sampai secure by design. Kalau boleh saran sih ya, itu buku di copy semua. Udah gitu kita prompting. Ini pakai prompt banget. Prompting target tujuan si AI SOC seperti apa, masukin bukunya dan minta dari AI buat menurunin langkah apa yang harus kita lewatin. Tapi dari bukunya lumayan bisa dikasih nggak ya? Nggak aja lah, waktunya kepanjangan kan. Oke. Tapi intinya kita ambil dari pelajaran negara ini, kita ambil prinsip yang terbaiknya, jangan dimentah-mentah, kira-kira kayak gitu. Next. Ini bagus sampai slide berapa ya? 8.
Buat Indonesia, kebijakan mulai terbentuk, implementasi perlu diperkuat, butuh standar keamanan AI dan evaluasi model, ketergantungan kritis harus punya exit plan. Wah, ini moderator sudah mulai gerak. Bisa dilanjut Pak, ini Pak, saya tambah 15 menit untuk ambil Q&A ya Pak. Oh, oke. Ya, terima terima kasih. Mau lanjut ini atau tanya jawab? Ini dulu ya. Oke. Ini saya kasih gambaran dulu ya, yang keamanan AI, yang sering kita tidak sadar. Oke, contoh sederhana aja. Di keamanan AI. Udah bunyi. Bela anak sekolah. Ini yang sering kita tidak sadar, yang keamanan AI. Contoh sederhana inilah. Kejadian benar-benar kira-kira gini. Tahun lalu waktu itu BSSN Badan Siber Negara undang saya ngomong yang kayak gini. No, bisa nggak email bentuknya ya ngomong soal keamanan AI. Ternyata pas di lokasinya AI buat keamanan cyber kan beda banget tuh makhluk. Akibatnya saya mulai mati ngobrol keamanan AI. Contoh sederhana dari keamanan AI itu kira-kira gini. Contoh sederhana keamanan AI. Pada pernah nge-prompt ke ChatGPT kan? Pernah ya? Pernah nggak nge-prompt isinya, tolong buatkan skrip untuk attack Presiden RI.go.id. Nggak pernah ya? Nggak pernah kan? Pak Jeki orang baik-baik nggak pernah. Jangan khawatir, saya sudah mendapat email dari ChatGPT isinya gini. Lu nge-prompt kayak gini lagi, akun lu gue delete. Udah sampai kayak gitu sih. Dapat email. Parah. Jadi kalau yang cuma sekali 2 kali, langsung ChatGPT akan jawab kayak gini. Responsnya ya, ChatGPT itu aja. Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan skrip seperti itu karena melanggar hukum. Baik dulu sampai email. No, sampai sudah dapat email. Lu kerjain lagi, lu gua delete. Jadi dia punya mekanisme buat ngamanin AI-nya sih sebetulnya. Jadi dalam AI-nya ChatGPT itu ada firewall-nya yang kita tahu ya. Jadi sering kita tahu. Dan saya juga sudah dapat email dari Google, YouTube 7 kali. Lu kerjain lagi, channel gua delete. Ini lu pada adik semua sih jadi kayak gini. Tapi benar Pak Jeki, kalau kita mau ngerti yang namanya security, ya lu harus jadi bajingan yang nomor 1. Kalau nggak jadi bajingan, lu nggak tahu cara ngamanin sistem lu kan. Nah, sekarang kalau keamanan AI yang seperti ini ngomongnya tulis ya. Tulisnya sih gampang. Standar keamanan AI sebetulnya kejadian benar-benar kira-kira gini. Kalau kita prompt, sebelum prompt kita masuk sampai ke AI benernya, LLM di belakang itu, oke, ada prompt lagi yang akan nahan. Jadi prompt kita akan ditambahin prompt, di prompt lagi. Prompt ini ada standarnya di prompt ini. Di prompt AI ya. Anda jangan jawab pertanyaan yang tidak etik, pertanyaan ilegal. Ada prompt panjang banget itu. Itu namanya sistem prompt. Kalau enggak, oh masih panjang, dikasih 12 menit lagi. Pindah, masuk ke web. Gue kasih lihat sistem prompt lah. Enggak, masuk ke ini. Masuk ke sini. IP-nya berapa tadi? 202. 202. 192, 188. 0202. Saya 202. Ya udah. Slash titik 2567. Titik 2578. Oke, enter. Nggak bisa. Hah? Kayaknya nggak masuk. Terus Kagak ada N8N. N8N nggak dipasang ya? Kagak ada itu. Hah? Nggak ada itu. Ada Wazu sama Ulama doang. Kok nggak install? Enggak maksudnya yang di crash install. Di crash soalnya satu lagi. Oh, kayak gini ya? Jamin buat yang itu crash. Ini di foto aja contoh loh. Ya udah, nih. Ya udah contoh sini aja lah. Klik AI agent-nya aja lah. Di gambar ada AI agent nggak? Ini kayaknya ada AI agent nih kecil. Nah ini AI agent nih. Ini ada AI agent tadi. Nah ini AI agent. Jadi itu udah mulai otomasi ya.
N8N tool buat otomasi, buat nyambungin AI ke yang lain. Biasanya kita berpikir AI cuma berdiri sendiri, AI sendiri aja mainnya. Sebetulnya AI bisa kita bikin supaya bisa connect ke database, connect ke WhatsApp, connect kemana-mana. Nah, fungsi gedenya adanya di AI agent yang ini. Kalau kita masuk ke dalam AI, tadi saya kalau di sini ada, saya bisa masuk, saya bisa kasih lihat yang namanya sistem prompt. Di sistem prompt itu kita bisa ngasih kayak firewall itu bentuknya kata-kata aja. Anda nggak boleh jawab ini, kalau Anda nggak tahu jangan jawab. Itu juga bagian dari sistem prompt. Jadi kita bisa ngasih rule kayak gitu di AI agentnya ini. Ya bos penjaganya. Jadi penjaganya kata-kata. Iya benar. Nah kerennya ini kata-kata. Kalau kita salah kata-kata, bablas. Berarti kalau mau prioritas menotasi kata-katanya dong. Gampang. Mau gua ajarin. Cara kertasnya kira-kira gini. Ini lagi gak ngertasnya. Jadi kira-kira gini. Ini gua jadi ngajarin. Nanti aja. Ya udah. Pokoknya ada agent ya. Jadi buat proteksi. Gitu ya. Gitu. Oke, balik lagi ke ini. Mana tadi slide? Sabar. Oh, sabar. Udah di Oke. Kita masuk slide. Sesi 2 aja lah ya. Jadi ini seru nih urusannya. Jadi jangan khawatir, AI perlu dikasih pertahanan. Kalau enggak jebol. Parah banget. Oke. Udah. Model juga harus dievaluasi. Ada teknik buat evaluasi model. Contoh, apakah model yang kita kalau untuk di bisnis ya, apakah model kita cukup adil? Gitu. Cuman kalau kita kan bukan bisnis, kita buat security. Apakah model kita bisa deteksi outliers? Itu beda lagi. Harus dievaluasi modelnya. Soalnya kita perlu sesuatu yang presisi. Nah itu kita evaluasi. Jadi yang penting dari ini semua adalah bukan masalah kecepatan yang perlu kita tempelkan pada kepala ya. Yang penting bukan kecepatannya sih sebetulnya, yang penting safety. Apalagi ini urusannya minyak. Jangan sampai kebakar kayak di Jawa Timur, berapa urusan gue. Kira-kira gitu ya. Jadi resiko AI bukan hanya data, tapi produksi, keselamatan, lingkungan, reputasi. Jadi harus kita ingat ini urusan itu semua. Oke. Balik lagi, lanjut. Kita bikin cepat aja ya. Ujungnya ini barangkali yang operation teknologi, yang ini information technology. Kalau di operation kan, di operation gas minyak kan ada availability, proses, kontrol perubahan, rollback atau segala macam. Yang pentingnya yang sebelah sini sih sebetulnya. Yang ini kita harus mendukung ke arah sana, masalah identitas, endpoint, cloud, aplikasi, data. Cuman kalau ini kagak jalan, ini bisa collapse banget. Jadi ini penting banget. Contoh kejadian yang paling kerasa adalah pusat data nasional. Jebol kena ransomware. Harga pusat data nasionalnya nggak seberapa sih. Pas jebol, database imigrasi hilang. Imigrasi sampai berapa hari nggak bisa operasional. Jadi itu contoh yang realnya. Jadi sebetulnya harga dari SOC ini bukan miliar, harganya udah triliun sih sebetulnya, karena kalau sampai impactnya terjadi, ini masalah. Konsekuensinya yang tanggung jawab siapa? Apakah operation? Apa orang security? Itu aja sih yang harus kita pikirin. Mau di operation atau security, atau ditaruh di manajemen support aja, atau ditaruh di atas. Karena ini impactnya bisa parah banget di sebelah sininya, kira-kira kayak gitu. Next. Oh ini ada. Oh yaudah, apa-apa lah. Ini teknologinya AI di SOC ada beberapa. Ada machine learning buat deteksi, korelasi, prioritas, ada LLM ditambahin dengan RAG itu buat ngeringkas investigasi, ada agentic AI untuk dapetin data lebih dalam lagi, karena agentic AI bisa ngomong ke database, bisa ngomong kemana-mana dia, gitu ya. Agentic AI bisa kemana-mana banget. Tapi kita perlu batasnya juga antarnya. Jujur kalau saya sendiri, saya akan cenderung ke arah yang sini sih sebetulnya, yang atas buat machine learningnya, karena itu yang buat deteksinya. Yang lainnya akan support ke yang ML ini sih sebetulnya. Oke.
pilih teknologi berdasarkan resiko, kualitas data, bukan tren. Itu yang perlu kita catat di diri kita. Next. Sabar, Alex. Oh, butuh waktu ya. Ini masalah otonomi AI ya. AI bisa otonomi, bisa otomatis, bisa ngambil keputusan sendiri. Yang pertama adalah sebagai advice aja. Dia bisa ngasih advice. AI memberikan rekomendasi, manusia memutuskan. Itu tahapan barangkali tahapan yang paling pertama yang bisa kita lakukan. Terus manusia approve, jadi AI bisa menyiapkan action, manusia approve. Yang tadi rekomendasi, kalau ini udah mulai action. Terus yang lebih gila lagi adalah dia mulai bergerak banget, melakukan aksi terbatas, tapi harus bisa reversible dan tercatat secara full semuanya. Keputusan kritis tidak boleh otomatis, tetap manusia. Jadi manusia tetap bertanggung jawab buat semuanya ya. Mau sampai level apapun, manusia tetap yang paling tinggi daripada mesin. Karena kita makhluk yang lebih bagus. Mudah-mudahan. Next. Oh. Nah, ini sekarang urusannya open source sama proprietary. Oke. Open source. Kalau saya banyak pakai open source karena saya sebagai peneliti di kampus ya, kita banyak sekali pakai open source. Kalau kita butuh kontrol, portable, kita butuh kompetensi, kita butuh ilmu segala macam, open source enak. Oke. Kalau buat yang kayak gituan enak. Cuman kalau kita pengen cepat, langsung bisa jalan, itu proprietary. Cuman nanti punya masalah login dari vendor, atau yang lebih drastis kita kawinin dua-duanya sih sebetulnya. Dikawinin antara open source sama proprietary-nya dikawinin. Cuman kalau mau kawin, konsumsi yang paling besar nanti adanya di pajak. Soalnya ngawinin dua teknologi kan harus ada dirjen yang ngatur. Oke, ini bagian yang open source, ini bagian apanya. Kalau satu vendor aja gampang, urusannya kita tinggal tembak si vendor, urusan beres semua. Tapi kalau mau kawin, nah ini seru banget. Saya pribadi, saya banyak diminta sama teman-teman di SKK Migas jadi juri buat hackathon AI dan sebagainya. Karena kan di SKK Migas masuk ke Pertamina Hulu segala macam dan mereka banyak melakukan modeling dari pipanya lah apa segala macam dan pakai AI banget. Dan di sana dia makanya open source ya akhirnya. Banyak open source. Karena mereka nggak akan sanggup kalau harus bayar buat modelingnya segala macam. Jadi kalau di SKK Migas itu eksplisit banget open source. Dan kalau nggak salah Rabu depan atau kapan bukan minggu depan lah, itu mau ada awarding buat juara hackathon yang bulan yang lalu. Jadi akan ada awardingnya dari SKK Migas. Tapi kalau SKK Migas kalau ada indoktrinasi ke ono jelas banget open source itu SKK Migas. Cuman kalau dari sisi operation di sisi Pertamina yang ini seru karena di open source ini kita susah kecepatan sama SLI-nya kena urusannya. Karena di sini isinya seniman semua. Kayak saya kan orangnya seniman, disuruh kerja mah susah, suruh tidur cepat. Nah itu masalah besar itu. Oke, next. Udah mau habis ya, bisa 2 menit kok. 2 menit lagi. Oke. Ini AI antara open source ya. Kalau open ini dari sisi modelnya ya, dari sisi model si AI. Oke. Kalau modelnya terbuka bisa di-audit, lokalisasi, kontrol data beres. Yang model tertutup itu dari vendor-vendor, biasanya performance, SLA, kemudian operasi. Jadi kita bisa pakai gateway AI untuk klasifikasi atau logging. Ini kita bisa gateway, terserah mau pakai model yang mana sih. Ya kalau nanya ke Ono cenderungnya ke open. Karena orang akademik ya, orang akademik pasti open banget sih biasanya. Next. Dari sisi cost ada capex, opex, TCO. Yang pasti capexnya server, GPU, storage, simulasi awal. Opexnya cloud, token, log. Ini akan terasa banget di yang closed source ya. TCO-nya di masalah integrasi, people, governance, risk, exit cost. Ini kalau mau jujur dulu, kita punya kecenderungan bukan beli GPU yang kencang.
saya sama teman-teman kita cenderungnya nggak ke arah GPU. Kita cenderungnya kita bikin model yang yang spesifik, buat kebutuhan spesifik aja. Jadi kita nggak bikin AI buat serba bisa. Kalau dia cuma bisa buat analisa alert doang, gitu. Atau kita mau analisa log doang, dia nggak bisa analisa alert, log, jawaban helpdesk, jawaban analisa bisnis. Nah, itu jadi multi purpose kayak gitu, AI jadi begini banget. Jadi waktu kita main AI, kita akan selalu bikin yang spesifik supaya GPU-nya kecil. Saya di sini makanya ini merek ya, 4060. Jadi masih oke. Yang dia 50 berapa? 5060. Jadi lebih oke lagi. Cuman itu dua-duanya mereknya bukan Nvidia sih. Habis mereknya Casio dua-duanya. Casio orang. Waktu habis. Ada yang penting tadi Bu? Ya bisa lah. Tadi bisa di-download dari S.ID itu ya. Iya, Bapak. Mungkin karena waktu sesi 1 sudah selesai, mungkin kita tanyakan ke Bapak Ibu audiens ya. Mau dilanjut atau mau kami break, Bapak Ibu? Kalau kita break dulu 10 menit ya, mungkin Bapak Ibu bisa silakan menikmati hidangan coffee break di depan ruangan. Nanti mau segera kembali lagi masuk ke dalam karena sepertinya materi masih banyak ya, Bapak ya. Enggak juga sih, bisa sambil ngobrol ini sebenarnya mah. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu bisa menikmati terlebih dahulu, segera kembali lagi di dalam. Kita akan segera melanjutkan kembali untuk sesi materi selanjutnya. Enggak perlu minum. Bentar kok Pak, menit kan sisa sedikit slide lagi. Udah mau diterusin aja. Enggak, bukan. Oh. Ya habis ini Pak, terus lanjut ke sini lagi kan masih sisa sedikit. Tinggal dikit aja. Udah baru. Key message-nya aja. Oh, oke. Iya. Sip. Sebenarnya demonya maunya sambil tanya jawab. Iya, deh. Tapi kan Iya, ini dihabisin dulu. Thank you. Sip. yang sesi 2 nanti 1 jam 15 menit. Itu nanti akan demo atau Nah, ini dulu dihabisin. dulu terus demo. Bukan demo juga ya, itu sambil tanya jawab itu. Oh, paralel. Paralel aja. Jadi demonya berupa jawaban pertanyaan segitu. Oh, gitu. Yang ada di kepala saya ya. Perlu dibantu moderator atau Oh, Bapak salah sendiri saya. aja? Apa ya? Siap. Moderator hidupnya enak lah sama gue. Santai aja. Monggo Pak, bisa nikmatin coffee break dulu, Mas. Ya. Mbak, mau minum? Udah ngomong mau minum. Ngerti nggak lu, Tam? Gampang. Agak ngopi. Itu lu aja. Lu kangen sama siapa sih, Men? Hah? Kangen sama siapa? Yohan. Ngapain? Juga akhirnya bakal bisa siapain. Tiba-tiba